Bismillahirrahmanirrahim. Ja. Is een moslim, hij is halal. Zeker halal. Ja, dat kun je ook... Ini apinya ya. Warnanya udah cantik banget, merah-merah. 9.700.000. Welcome back to my channel with me, Nanda and Hasya. Hasya ngapain? Mau kemana, Neng? Mau kemana? So guys, welcome back to my channel. Buat kamu yang belum kenal siapa aku, bisa klik link di bawah untuk kenal siapa aku. Dan buat kamu yang belum subscribe, please banget dong di subscribe dulu, biar kita makin semangat bikin videonya, makin rajin uploadnya. Berisik guys, kita lagi di halte bus depan rumah aku. Lagi nungguin bus mau ke restoran Ina Corner. Hari ini spesial, aku mulai masakin lagi, tapi bukan buat tetangga. Aduh, alhamdulillahirobbil alamin, bersih enak. Buat pre-order rendang ada 15 kilo. Biasanya aku selalu masak di dapur aku untuk yang orderan besar. Tapi karena ini musim panas, gerah banget guys di rumah. Dan alat masak aku kan seperti biasa ya, kalian tahu alat masaknya kecil-kecil. Jadi sekalian aku profit sharing atau keuntungannya dibagi sama restoran Ina Corner, karena aku pakai dapurnya mereka dan mereka yang belanjain alat-alatnya. Aku cuma ambil sekian persen dari keuntungan. Sekalian juga nambahin omset restoran Ina Corner. Dulu aku kerja di sana dan sejak corona memang bisnis restoran itu nurun drastis ya. Jadi kita saling bantu aja. Dan suami aku juga kerja di rumah masalahnya. Jadi kalau di dapur kita masak rendang, itu dia bersin-bersin dan kepanasan gitu ya. Ini lagi musim panas gitu teman-teman. Kalau kemarin-kemarin aku bikin orderan rendang lagi musim dingin, nggak apa-apa, nggak terlalu nyengat banget dan nggak gerah gitu. Makanya aku buat kebaikan semua, kita akhirnya numpang dapur restoran yang nanti kita juga bakal dibantu sama Chef Reza in Holland. Sekarang aku lagi nunggu bis, mau on the way. Cuma satu kali naik bis tapi lama, 45 menit baru sampai guys. Hasya ya? Hasya? Nanti juga Hasya bakalan diajak sama yang ngurus, ada Neni untuk Hasya, ngajak jalan Hasya 3 jam selama aku bikin rendang ya di dapur gitu. Jadi biar tenang, karena anak kecil nggak boleh masuk ke dapur restoran ya guys. Di sini dilarang gitu karena nggak aman. Nah guys, ini selain kita di rem ya strollernya, kita juga bisa pasang sabuk pengaman. Jadi kalau bisnya jalan atau rem mendadak, Hasyanya aman gitu, nggak bergerak, nggak lari kemana-mana. Bisnya panjang banget. Kalau di busway Jakarta tuh kayak bis 2 gandeng gini. Jadi satu tempat untuk stroller ini bisa buat kursi roda atau bisa 2 stroller bayi. Nah di belakang juga masih ada 2 atau 3 tempat lagi. Jadi muat untuk banyak orang ya. Oke guys, 2 menit lagi kita sampai. Dari tadi sepatunya dicopot-copotin 3 kali loh guys. Marahin ya om tante nih. Hasya, iseng ya? Aduh, kan mamanya ditendang gitu. Ya, bentar lagi sampai ya. Nah, kalau mau berhenti kita harus pencet dulu tombol stop ini sampai lampu stopnya nyala, baru kita bisa check out. Kalau enggak, Pak supirnya nggak berhenti guys di halte tersebut. Nah, akhirnya kita udah nyampe ya guys. Sekarang tinggal jalan sebentar dari haltenya. Di pojokan ini udah restorannya Ina Corner. Kok udah nyampe duluan, kitanya yang macet. Gimana nih? Kenapa ganti? Itu mbak, kan remnya Mukanya bete banget. panas kak, gerah. Gerah dia. Udah gitu giginya 2 mau tumbuh loh yang atas. You can see, you can touch. Atau Bisa. pakai bikini sekalian. Bisa sini Biar aku makin bukain biar makin gemoy. Ya Asya ya.
Ya. Oke guys, jadi aku udah bawa makanannya Hasya biar disuapin sama Mbak Ayu yang jagain Hasya, yang ajak main Hasya. Sebenarnya biasanya kerjaan dia tuh tugasnya cuma ajak main Hasya keluar, tapi karena ini mendadak spesial, mamanya mau kerja juga, mau masak. Jadi aku udah siapin ini apa sih? Alpukat sama blueberry untuk buahnya. Iya sayang. Terus ini biasa dia udah lihat makanan. Ini ada sedikit perkedel tahu pakai zucchini sama nasi. Kayaknya nasinya dulu deh sama itu, nanti baru kalau dia udah setengah nggak mau baru buah. Soalnya tadi pagi udah banyak buah. Nah ini omnya selalu nih. Kamu mau kemana? Mau liburan? Udah pakai topi ya? Iya. Kamu udah kayak anak gede ya, Hasya ya? Lagi kalau gedean dikit, aku culik ke itu gitu. Naince Kamu Museum. gede ya sekarang ya? Iya. Chef kita mau masak atau mau nyuapin anak? Hasya dulu deh, Hasya makan dulu. Jadi seneng banget ya ngeliat Hasya makan. Pertama kali ya? Iya, baru pertama kali. Ih, pinter. Banyak juga makannya, saya. Banyak. Nah ini alat Gue vakumnya nggak tahu nih. dia sarapan nggak itu. Kayaknya ada segala macam di itu. Gue geli gitu ya. Dia dimakan semua nggak sama Hasyanya. Kadang habis, kadang Habis. setengah gitu. Pokoknya semaunya dia aja makan. Nog een andere, die is nog mooier. Iya? Ja. Is Ibrahim. Ja. Hij is een moslim, hij is halal. Zeker halal. Ja, dat kun je Oh. ook. Wow. So guys, jadi kita selalu masaknya halal ya. Ini perusahaan biasanya keturunan orang Turki atau Maroko guys. Tuh, Ibrahim. Tuh. Khusus sayuran, buah, daging, ayam. Dan khusus untuk Horeca atau perusahaan makanan. Tuh. Thank you wel meneer. Jullie ook bedankt hè. Ya, doei Verkse. Ja, dankjewel jullie ook. Jadi kalian tidak usah takut kalau aku masak daging itu insya Allah semuanya halal karena kita selalu beli dari supermarket Turki. Have fun ya, Bayu WA aku kalau kenapa-napa ya kalau Oh nangis. iya, mau 2 jam aja dia? Tapi kalau 3 jam, kalau 2 jam dia masih Dia oke, masih oke? nggak apa-apa 3 jam. Ya, Yaudah, pokoknya lihat kita dianya nanti. aja. Oke, bye. Makasih ya. Guys, jadi inilah bumbu-bumbunya. Ini resepnya resep aku semua ya. Ini kita ada 20 kilo. 20 kilo. Karena nanti bakalan nyusut ya dagingnya. Jadi kita masukin 20 kilo. Terus ini ada jahe, terus bumbu cemplungnya kita ada daun salam, daun jeruk. Kebetulan daun kunyitnya lagi habis jadi nggak Kosong, apa-apa. kosong semuanya. Udah dicari-cari dari kemarin juga nggak ada. Nggak, emang daun kunyit susah kalau langka. Gampang. Ya. Ya kan? Terus ini ada santan, kalau kurang kita bisa tambahin, ada banyak di gudang, di kulkas. Nih bawang putih yang udah dicincang. Terus seperti biasa ya, ini semua bumbu dapur lengkap. Ada ketumbar, ada jinten, pala, kapulaga, kunyit bubuk, terus sama Itu, lada. ya, merica dan ini pala. Oh ya, ini pala, ini merica ya. Nah, ini kemiri. Terus kita pakai bawang bombay. Nanti ada tinggal diatur aja ya komposisinya sesuai sama yang aku kasih ya Kak ya. Dan Ya. ini ada serundeng yang udah dibikin. Yuk Tuh. kita kerjain yuk Kak yuk. Ini lihat dagingnya nih, seger banget nih. Dan ini halal ya 100%. Jadi dari kita pesannya dari toko Turki, jadi mereka selalu halal dan ini dagingnya aku sengaja pesen kalau kita mau masak baru didatengin nih, jadi merahnya. Tuh, seger banget dagingnya ya. Seger banget nih, keren. Berat nih Kak, aku gak bakalan kuat ngangkat makanya. Aku yang ngangkat aman Ada itu. tenaga Samson. Ini kita sisihkan dulu. Nah ini karena dapurnya Kak Reza, jadi aku lebih ke ngikutin dia tempat-tempatnya ya guys ya. Kita siapkan sekarang blender. Ya. Pada karena ini kerajaan Kak Reza, kita ngikut aja guys. Nanti aku ngaduk-ngaduk yang lain. Kamu bagian ngaduk-ngaduk, sekarang aku yang ngerjain semuanya. Betul. Nah, ini kita pakai jahenya fresh ya, bukan Ya. jahe. Karena jahe itu juga ngebantu buat aroma lebih harum, biar lebih agak pedes-pedes juga kalau untuk direndang, biar lebih tajam. Ya, tapi memang kalau orang di Sumatera juga ada, kalau masak rendang itu memang jahenya harus banyak. Ya, harus banyak ya. Ya, harus banyak, halus. Yang ini ya, fresh juga ini, tapi udah dihalusin ya guys, jadi nggak perlu di blender lagi. Ini laos sama serai. Jahe sama bawang putihnya udah beres. Udah di blender halus. Tapi
Tapi kalau yang apa? Kalau yang rumah tangga sih ya ribet Emang lagi. aku ngerjain 15 kilo seminggu lebih, Kak. Seminggu lebih. Ya iyalah, kan sehari 3 kilo, maksimal 5 kilo, bayangin dong. Ini aku kasih waktu ya. Ini ngebakarnya 2,5 jam, sama bikin bobonya setengah jam. Ya, jadi taruhlah sekarang capek nunggu doang, bukan capek masaknya. Iya, Kak. Sekarang kita mau, ini lagi panasin minyak buat kita ngegoreng bumbunya ya, numis bumbunya. Oke guys, kita pakai cabenya. Berapa banyak ini? Karena aku biasa. Seberapa pedas maunya kira-kira? Kita pakai 5 dulu ya. Ini kelamaan masak di dapur sini, dulu aku kerja di sini. Kaku lagi pegang alat-alat dapur gede. Ya. 4 dulu deh, Kak. Iya. Nanti kita tambahin kalau misalnya kurang pedas. Nah, terus takut nyiprat ya guys. Ini guys, mau pakai ini. Atau aku yang masukin? Nah, kalau apa aja. Ini kita pakai bawang bombaynya emang lebih banyak karena biar harumnya kena gitu, ke dagingnya meresap dan biar bumbunya banyak gitu ya. Tambahin lagi. Untung Hasya ada yang jagain guys. Karena anak bayi nggak boleh loh masuk di dapur ya Kak ya? Nggak boleh, dilarang. Oh ini bawahnya yang ada bawang putihnya ya Kak? Ada bawang putih sama jahe sama kemirinya. Oh, oke. Udah segini dulu, nanti tinggal kalau ada ini kita tambahin aja. Kita aduk, bentar. Enak nih, sekali masak langsung banyak ya. Terus kita tambah-tambahin. Mau bumbu lengkapnya aku taruh di deskripsi ya guys ya. Ini karena udah beberapa kali bikin video rendang, jadi kita pengulangan aja. Dan karena ini kita bikin orderan, jadi walaupun suamiku lagi kerja di rumah tidak habis akal pakai dapur orang. Ini kayaknya 250 gram ya? Ya ini 250 gram masing-masing, tapi nanti tinggal kita tambahin. Pokoknya ini semua kita aduk dulu, kita lihat komposisinya gimana. Karena kalau masak besar itu nggak bisa plok sama bumbunya, ya kan Kak? Ya. Kita harus dicicip atau dilihat dan pakai feeling juga, pakai perasaan juga guys. Ada seninya, masak itu nggak sekedar cemplang-cemplung guys. Tapi semakin sering kita masak, bakalan semakin terasah juga keahlian kita untuk cemplung-cemplunginnya itu loh. Biar tangan kita bermicin juga lama-lama ya. Nah. Wih, Mama Van Hasya ngaduk rendang udah lama banget nih nggak lihat ini. Aduh, 3 tahun lalu ya kerja di sini Bu, 3 saya tahun lalu. Sekarang lihat lagi Mama Van Hasya nih. Ini berasa reunian kita. Waktu dulu masih nggak tega-tega nyuruhnya karena langsing. Iya, aku ada ekstra 10 kilo. Oke, ini kita tinggal tunggu sampai harum aja guys. Daun jeruknya segala macam udah masuk? Oh belum. Nah ini ada daun jeruk sama daun salam. Kira-kira ini 20 lembar ya atau 30 lembar. Tinggal kita tunggu harum aja ya guys. Ini semua udah tergoreng, teraduk. Enak banget nih. Sama nanti terakhir kita masukin serundeng. Serundeng. Kalau misalnya udah agak matang gitu baru serundengnya kita masuk. Dibikin lagi sama chefnya. Dibilas lagi. Dibilas. Nah, ini apinya ya. Apinya mantap banget nih guys. Nah guys, ini dia serundengnya udah jadi ya. Udah di apa namanya? Udah digiling. Udah digiling dan pakai minyak juga. Nah ini agak serundengnya udah hitam banget loh guys, keren loh ini. Pasti ini bagus banget, makin cantik ke warna rendangnya. Sendok meletoy dong dia. Sorry, sendoknya. Ini wangi banget. Ya, sengaja kemarin dibikin serundengnya itu 2 jam ngebakarnya. Pakai oven atau pakai? Pakai oven dong, jadi nggak lagi pakai yang kayak zaman dulu gitu kalau mau diaduk-aduk. Bener, ini enak banget nih.
Jadi setelah bumbunya matang, baru kita masukin serundeng, baru dagingnya. Ada juga cara orang yang masukin serundengnya terakhir, ketika rendangnya udah meresap ke bumbunya gitu. Tapi ini karena kita serundengnya udah dimatengin, jadi kita nggak apa-apa masukin duluan guys. Tinggal santan aja lagi. Ya, tinggal santan. Tinggal santan. Selesai. Selesai deh. Sama garam dan Ya, garam dan penyedap. Kalau mau pakai penyedap, kalau nggak mau bisa pakai garam aja ya. Tergantung selera ya untuk bikin rendang. Ya. Nah, sekarang kita tinggal masukin aja santannya. Karena di Belanda itu udah susah ya, ada kelapa fresh dan mahal banget sekalinya ada. Jadi kita selalu pakai santan yang udah pack kayak gini. Udah apa sih, santan instan mungkin dibilangnya sama orang Indonesia. Tapi ini tidak mempengaruhi banget untuk kualitas rendangnya guys. Aku udah buktiin setiap rendang yang aku bikin, semua orderan itu selalu pakai santan yang cair kayak gini ya. Dan kalian bisa lihat dong, ini warna rendangnya udah bagus banget warna bumbunya guys. Padahal dagingnya belum masuk loh guys. udah hitam. Rendang Padang mana ini? Tambocie. Cie. Nah ini ada rendang onde-mande nih, luar biasa. Mudah-mudahan laris manis ya. Ya, kalau mau order lagi silahkan. Berikutnya sekarang 15 kilo, berikutnya 30 kilo nih 30 kayaknya. kilo, ayo order terus. Siap, kita terima orderan. Siap. Ya guys, ini sekarang kita masukin kaldu bubuk. Kaldu bubuk kalau di Belanda warnanya agak-agak putih gini ya. Beda sama merek Indonesia. Terus sama kita masukin garam. Ini aku masukin sewajarnya dulu, karena nanti kita bakal cicip rasa sebelum terakhir kita masukin ke oven. Jadi rendang kali ini spesial karena kita ada peralatan lengkap. Kita nggak bakalan masaknya tuh 100% menggunakan gas api, tapi kita bakal masukin ke oven karena ovennya itu bagus banget, oven kombi khusus buat masak daging, rendang, telur, sayuran, semuanya itu lengkap banget. Itu bagus banget, alatnya mahal guys. Jadi kita harus memanfaatkan teknologi. Gila ini warna rendangnya. Cantik banget. Cantik banget. Cantik yang mana guys? Ya deh, nanti kalau orang Padang lihat nonton ini ndak onde mande uni nanda pandai masak rendang. Siap. Bagus banget warnanya. Iya, cantik banget ya, gila ini bikin nafsu makan ini. Nanti Guys, sekarang tinggal kita masukin dagingnya ke loyang, karena kalau kita masukin semuanya ke situ itu nggak cukup si wajannya ya guys ya. Jadi kita langsung bagi dua ke loyang buat masukin ke oven. jadi Dan kita kayaknya bagi dua atau tiga. Dua nanti terlalu sempit. Biar nanti apa bumbunya lebih meresap Meresap lagi. ya. Iya. Kita pakai sarung tangan. Nah, ini standar Horeca, harus pakai sarung tangan, harus bersih. Terus juga ini ya, aku bilang ovennya tuh ini loh guys, oven kombi. Ini khusus buat di restoran, di catering. Kualitasnya bagus banget. Jadi bisa dikukus, bisa dimasak, bisa dipanggang, bisa kukus dan panggang. Pokoknya ini lengkap banget nih, bagus. Nah, bagian yang berat-berat gini laki-laki guys. Yang bahaya ini yang debus-debus nih. Soalnya kalau nggak biasa ini bisa jumpalit ya, bisa terbalik nih. Apa nih bahasanya jumpalit? Jumpalit. Udah lama banget dengerin bahas itu. Jumpalit. Guys, nanti yang ke jumpalit guys. Tolong guys ya. Nah ini kita masukin, hati-hati juga ya guys, ini panas loh. Panas banget ini. Karena sausnya panas, ovennya juga Ya. udah aku panasin. Loyang ya guys. Ini sebenarnya bisa 30 kilo. 30 kilo, ini kita Ya. cuma 15 bikin ya. Makanya yang order lagi, order. Bim, salah Bim. Bismillahirrahmanirrahim. 2 jam setengah lagi selesai. Nah. Berkah yang makan. Ya, amin. Kita juga berkah ya kak. Iya. Jadi setelah 2 jam setengah dia mati. Terus abis itu ini ada pengaturannya. Kita nggak boleh pegang-pegang sama sekali ini. Ini 136 derajat. Guys, capek juga lumayan ngerjain, tapi enak sih karena dibantu Kak Reza ya. Jadi nggak kerjanya tuh kerja tim gitu teman-teman. Dia siapin, aku ngorek, ngaduk-ngaduk. Terus yang berat-berat dia yang angkatin. Aku tuh sebenarnya lebih ke nanti persiapan order, masak setengah-setengah, sama nanti kita pas packingnya juga kita kerjasama juga. Diberesin kerjaannya, orderannya bareng-bareng, sama kita ngirim juga pakai pos NL atau kantor pos.
Dan orderannya ini ada yang ke Swedia, Belanda, Norwegia, Jerman. Jadi bukan di negara Belanda aja, jadi ke banyak negara Eropa lainnya. Rendang aku mendunia. Senang banget, alhamdulillah. Sekarang karena aku lapar, jadi aku makan dulu guys. Ya, kita makan sate ayam buatannya Chef Reza in Holland. Mumpung Hasya masih dijagain sama Mbak Ayu, neninya Hasya atau pengasuhnya Hasya. Hasya sekarang diasuh sama Mbak Ayu itu seminggu sekali aja, 3 jam. Kalau lagi dibutuhkan banget, seminggu bisa 2 kali, tapi harus dibicarakan dulu karena Mbak Ayu juga sebenarnya punya anak ya guys, 3. Cuma ketika dia ngasuh Hasya, dia ke tempat aku naik sepeda. Hasya diajak jalan ke taman, anaknya ditinggalin sama suaminya karena suaminya itu student atau pelajar mahasiswa S3 di Belanda. Hebat banget ya. Hasya datang, gendong sama Om. Ujung ngantuk. Ngantuk banget ya. Hasya, kemana sama Tante Ayu sayang? Ditegur orang di tengah jalan dia bangun. Ya aduh, udah semilir-semilir mau tidur. Udah kriip-kriip ditegur orang ya, Neng? Ya bangun. Kok digendong Ci sama Tante Ayu? Iya. Udah pas mau pulang aja minta gendong. Minta gendong sayang. Ya, bobo nenek sama mama terus bobo. Yuk, Belum Tante aku Ayu ganti pulang. baju karena itu biar maksudnya sekalian kotor dulu. Iya, kita ganti pampers aja deh. Ya. Ganti pampers aja Mandikan ya. di rumah terus tidur hangat. Iya. Nah, ini omnya nih udah langsung udah diambil deh. Mamanya nggak boleh pegang. Udah nenen ya. Aja barusan nenen. Tapi bau asem, Bun. Ada ini. Cium mama cium. Aduh Om Tante, aku main 3 jam ke taman. Mama aku masak orderan rendang 15 kilo. Nah, bau asem lah tuh. Udah digantiin pempes. Baju dibuka guys karena gerah, jadi pakai singletan aja ya. Jadi rendangnya belum matang karena itu nanti 2,5 jam terus kita lihat lagi udah sekering apa. Habis itu prosesnya kita masukin dulu di cooling atau di kulkas biar rendangnya padat minyaknya ya, biar nggak cair gitu, minyaknya pas dimasukin ke mesin vakum gitu teman-teman. Setelah itu baru kita packing dan baru kita kirim ke alamat tujuan masing-masing ke beberapa negara di Eropa. Buat yang mau order lagi, jangan lupa ya, tinggal langsung kontak admin aku atau nanti aku kabarin kalau aku buka PO lagi. Kita kerjain dengan senang hati. Yang kangen mau masakan Indonesia. Nih guys, masih 52 menit lagi. Nah, tapi kalau dilihat ya, warnanya udah cantik banget, merah-merah, menggelora guys. Oke guys, sebelum aku pulang, itu rendangnya tadi udah hampir kering ya, tinggal tunggu aja. Sebentar. Terus ini ada kartu ucapan, masih kosong. Special request buat kalian yang punya pacar di Eropa guys, bisa dikirim surat cinta melalui rendang. Jangan sedih. Jadi ada customer yang punya pacar di Belanda. Ada juga sih waktu kemarin-kemarin yang order buat di Italia, di Irlandia itu buat pacarnya. Kita bisa kirim spesial pakai surat cinta. Ucapannya apa tinggal kamu masukin request ke admin aku. Aku beliin kartunya, aku tulisin guys terus tangan aku. Jadi lebih sweet gitu ya, bukan sekedar kasih rendang sebagai makanan Indonesia, tapi juga ada ucapan cintanya. Ini aku tulis dulu ya. Maunya digendong terus sama Om Reza. Om Reza kerja dulu nah ya. Mari Kipul, mari Sampai kita ketemu pulang. lagi tuh, sampai ketemu lagi ya sayang. Kita udah tungguin papa katanya. Ya, tuh papa udah nungguin ya. Yuk pulang Sayang. yuk. Ini sekarang kerja. Kerja dari rumah. Ya. Yuk, makasih Kak ya. Yuk, Meski makasih ya. Oke, makasih ya. Nanti kita Kita lanjutkan orderannya. Oke guys, udah jam 5 sore. Waktunya pulang karena suami udah nungguin. Harus masak lagi buat suami. Harus nunggu busnya 10 menit guys. Lama juga ya. Bisa sih jalan kaki sebenarnya. Sekitar 3 km kalau jalan kaki, motong jalan. Nggak lewatin pusat kota kayak tadi.
Nah, biasanya nih kalau musim panas banyak orang pada main perahu kan di kanal. Jadi jembatannya harus diangkat gini dan kita yang naik mobil, sepeda atau bis harus berhenti lebih lama guys karena nungguin perahu lewat, aspalnya keangkat gitu tuh. Lihat kan? Ya, main-main itu kotor, Nak. Hasya. Hasya. Nee, ik heb al gezegd dat het niet mag. Nggak boleh. Oke guys, akhirnya udah di rumah dan masak lagi tentunya buat suami ya guys. Nih aku lagi masak. Mau pakai bumbu pesto, ini bumbu pestonya. Ini buat suami aku, dia sepiring munjung gini kalau makan. Terus ini buat Hasya, kita banyakin buah aja sama sayur. Karena tadi pagi udah makan telur ya, masih siang, jadi ini vegan. Hasya makan vegan. Masak nasi. Different pesto, it's from the Ya. Kalau Hasya mainin pintu, mainin ganjelan pintu kayak tadi, sama mainin kabel, kita nggak boleh. Ya, bahaya kan? Selalu kita tarik dan kita bilang nggak boleh, nggak boleh. Walaupun dia bayi, dia ngerti guys. Kalau kita suaranya agak kencang, dia tahu, dia nengok gitu kayak nantangin. Makan juga buat aku. Nah. Masya toh, makan yang bener ya nak. So guys, sudah mau habis. Mandi. Ini dia udah pup guys, barusan aku cek. Tapi makannya habisin dulu. Nih pisangnya habis setengah deh, lumayan ya. Yang lain juga habis. Beginilah anaknya nih tuh. Nempelan mulu setiap hari. Jadi, mama cerita dulu sama om tante. Jadi vlognya selesai sudah. Sayang, cinta mama. Siapa itu? Minum. Jadi ya om tante, vlognya sampai di sini aja karena kayaknya udah panjang banget. Insya Allah besok aku masih bantu packingnya karena kan dagingnya harus dikeringin dulu sama ngirim ke kantor pos. Nah, berapa keuntungannya untuk aku berbagi berbagi pekerjaan, berbagi proyek di restoran Indonesia untuk memudahkan semuanya. Istilahnya bagi-bagi rezeki lah ya, gitu guys ya. Jadi dari setiap 1 kilo orderan, aku ambil untung itu ambil fee lah atau untung itu 80.000 guys. Jadi kita totalin, kalau orderannya 15 kilo dikali 80.000 itu 1.200.000. Aku dapat keuntungan dari masak rendang hari ini 15 kilo. Jauh lebih kecil. Biasanya kalau aku masak sendiri itu untungnya bisa 2 jutaan ya. Jauh lebih kecil daripada kalau aku bikin sendiri. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, biar berkah semuanya, kebagian rezekinya aku dapat, Kak Reza dapat, Mas Kim dapat, ya kan. Dan kerjaannya jadi lebih mudah karena kita kerjanya tim. Aku total orderannya itu aku jual 650.000 ya. Jadi 9.750.000 ini omset kotornya ya guys. Untuk belanjaannya apa segala macam aku nggak tahu menau karena aku juga pakai gas, air, listrik di restoran Ina Corner. Terus mereka juga yang belanjain, aku tinggal kasih tahu apa aja yang diperluin, bumbunya, resepnya, mereka semua atur. Dan intinya aku cuma ambil Rp80.000 per kilo untuk uang capek aku gitu teman-teman. Dan di video ini maksudnya tuh aku pengen berbagi ide atau inspirasi. Kalau kalian punya dapur kecil, alatnya nggak lengkap, bisa juga kalian hubungi teman kalian yang punya restoran atau punya dapur yang lebih besar atau yang punya perusahaan catering
atau yang punya emang hobi masak dan alat-alatnya lengkap untuk bisa berbagi hasil, berbagi keuntungan, berbagi proyek dalam order makanan kan bisa ya. Di sini aja kita bisa guys. Di Indonesia yang orang Indonesia semua nih harusnya juga bisa dong. Aku di sini orang Indonesia sedikit loh gitu. Thanks for watching. Semoga selalu semangat walaupun repot. Iya. Gimana? Walaupun repot ngurus anak bayi, capek, tapi bukan berarti menjadi penghalang kita untuk tidak bisa menghasilkan cuan. Walaupun sedikit lebih baik daripada nol ya guys. Dah bilang assalamualaikum om tante, terima kasih udah nonton. Om Shanti Shanti Shanti, om salam sejahtera. Bye bye Tatsins. Aku mau cebok dulu terus mandi kita ya nak. Habis itu bobo. Capek ya seharian di luar ya main taman.